Oke. Berarti yang penting dari kesalahan utamanya itu kita menyamaratakan ya, apalagi buat pemula yang mungkin Betul. dipikir semua emiten ya sama aja, padahal harus dipelajari dulu ya karena Betul. Terus kesalahan lain mungkin dalam pemakaian indikator. oh ya. Dalam pemakaian indikator ya. Jadi indikator ini ada yang umum itu ada dua tipe. Ada yang leading, ada yang lagging. Yang lagging itu misalkan kayak moving average, MACD. Yang leading itu kayak ada stokastik, RSI. Kadang kita menyamaratakan pokoknya indikator ini golden cross kita beli. Mhm. Indikator ini golden cross kita jual. Padahal kita harus balik lagi ke price actionnya seperti apa. Kenapa? Karena indikator ini dibuat dari price itu sendiri, open, high, low, close gitu ya. Nah, Mhm. ketika eh, dia misalkan contoh misalkan bergeraknya sideways, maka kita harus tahu nih indikator apa yang cocok. Misalkan kayak tadi stokastik RSI. Kalau Mhm. misalkan dia lagi trending, dia lagi uptrend, kita pakainya stokastik itu akan overbought terus tuh. Nanti Mhm. overbought turun, dead cross kita jual tapi harga naik terus hilang barang. Jadi teman-teman juga perlu perlu tahu ketika dia trending, oh yang cocok misalkan kayak moving average dan MACD. Oh ketika dia sideways lebih cocok kan dengan stokastik atau RSI. Itu juga salah satu dasar dari analisa teknikal yang teman-teman juga perlu tahu menurut aku. Gitu itu biasanya kesalahan-kesalahan awal lah ketika misalkan kita baru belajar indikator. Oh pokoknya masukin aja semua indikator di sini golden cross pokoknya beli kok habis beli kok langsung turun ternyata kita belinya salah gitu karena tidak sesuai penggunaan dari indikatornya Oh, gitu. nah, mungkin kita udah bahas-bahas indikator nih. Kalau Koyudi biasanya melakukan analisa teknikalnya itu pakai apa sih? Mungkin boleh di-spill dong, kayak mungkin indikator favoritnya atau biasa gimana? Kalau aku pribadi mungkin lebih concern sama moving average ya. Indikator sederhana yang mungkin semua orang pakai sih. Misalkan kayak contoh cuman MA20, MA200 supaya kita tahu aja oh pergerakan harga sekarang ini lagi ada dalam kondisi bullish, lagi strong uptrend atau seperti apa gitu. Tapi bukan berarti indikator-indikator lain nggak bagus enggak. Tapi balik Hmm. lagi teman-teman harus cari indikator yang cocok sama teman-teman. Teman-teman cocoknya kira-kira menggunakan indikator apa? Kalau misalkan teman-teman mau pakai apa ya, misalkan Ichimoku, mau pakai apalagi misalkan pakai ADX, itu bebas-bebas saja selama teman mengerti apa yang teman-teman gunakan gitu. Tapi sekali lagi indikator ini bagus buat membantu kita semua, tapi harus mengerti bagaimana cara memakainya. Jangan sampai istilahnya kayak apa ya? Contohnya kayak pisau lah ya di dapur gitu. Ya kalau chef beneran pakai pisau bisa jadi makanan enak, tapi kalau misalkan anak kecil yang pakai pisau kan Baik. ya bahaya gitu. Meskipun sama-sama bisa motong, tapi pertanyaannya apa yang dipotong gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti indikator juga kita harus ngerti juga, ngerti dulu ya. Yang penting ngerti cara pakainya, jangan semuanya asal dipakai terus kayak asal beli aja pakai indikator, tapi harus dipahamin dulu satu-satu karena kegunaannya juga beda-beda. Betul, betul. Oke, nih kalau Koyudi sendiri itu sebenarnya lebih ke tipe yang trader atau investor sih? Aku sih sebenarnya lebih banyak trading ya. Oke. Investasi aku tuh nggak terlalu long term. Jadi Oh, aku biasanya investasi itu kurang lebih satu cycle itu kurang lebih ada yang 3 bulan sampai 9 bulan, tergantung sahamnya nih. Jadi kalau ditanya apakah aku investor yang beli saham dan nggak pernah dijual 3 atau 5 tahun, aku belum sampai sana. Jadi aku belinya di awal fase uptrend, aku simpen sampai dia habis daripada dia punya uptrend, itu aku ada. Tapi ada juga yang trading misalkan mingguan atau misalkan beberapa hari itu pun ada gitu. Jadi memang aku membagi juga portonya. Oh yang ini aku portonya buat invest, jadi ya udah beli selama di uptrend aku biarin aja. Tapi ada juga yang portonya lebih ke trading gitu sih. Jadi balik lagi teman-teman juga harus 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 kenali teman-teman cocoknya di mana. Kalau aku untuk investasi 3 5 tahun simpan satu barang gitu aku nggak cocok, aku nggak kuat gitu. Nah itu teman-teman harus kenali diri teman-teman sendiri gitu. iya. Jadi cocok-cocokan juga ya sebenarnya nggak bisa dipastikan kalau emang nggak kuat hold terlalu lama ya it's okay kalau untuk swing trade atau mungkin investasi yang jangka menengah aja. Betul. Oke.
Mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dari question box dulu ya. Boleh? Oh, mungkin ini ada yang nanya, udah sempet dibahas dikit sih tadi. Ini ada yang nanya, mau tanya screening saham versi Koyudi gimana ya? Indikatornya tuh apa aja? Jadi untuk screening Iya, saham. umumnya kalau kalau misalkan screening ya, Hmm, aku sih screening itu jarang, sebenarnya lebih jarang pakai indikator ya. Aku lebih seneng cari lihat kadang yang lagi rame apa. hmm. Jadi lebih concernnya yang rame. Oh Misalkan ya, contoh kayak top gainer. Karena kalau dia misalkan top gainer di awal fase bullish tuh memang dia kadang nggak langsung rally terus. pasti Habis koreksi. dia naik tinggi terus dia consolidation. Tapi karena aku pernah lihat dia naik tinggi, biasanya aku nandain, aku pasang alarm nih. Oh, ini aku tandain, aku kasih notes. Misalkan ini sahamnya baru mau mulai uptrend Hmm. gitu ya, sahamnya baru mau mulai uptrend, kalau dia break segini dia confirm di uptrend, biasa alarm aku bunyi. Nah, alarmnya ini teman-teman sebenarnya bisa pakai, misalkan contoh di trading view itu ada pakai alert, atau misalkan di beberapa sekuritas juga ada alarm, jadi bisa kasih reminder buat teman-teman biar nggak lupa. Kenapa? Karena kadang kita udah bikin analisa bagus, terus karena udah lewat, jangankan 2 bulan 3 bulan, lewat sehari 2 hari, kadang mungkin kita udah lupa gitu. Oh, kemarin saham ini bagus gitu. Karena yang namanya manusia mungkin ya punya keterbatasan, maka buat aku butuh dibantu dengan mesin yang memang nggak ada batasan. Karena Hmm. kalau mesin kayak pakai alarm gitu, buat aku itu memang fitur yang diciptakan untuk membantu gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satunya, contoh-contoh seperti itu sih. Itu sangat membantu kalau buat aku pribadi gitu. Kalau untuk indikator sendiri, yang paling penting sebenarnya menurut aku ya, moving average itu udah sangat menolong supaya teman-teman tahu kalau misalkan dia udah ada di atas MA 200, oh ini sahamnya lagi bullish, atau di bawah MA 200 berarti kita masih bisa bersabar nih gitu. Jadi itu hal yang sangat sederhana aja sih, nggak usah sampai yang complicated banget, atau misalkan teman-teman mau pakai MACD pun no problem gitu. Itu balik lagi ke style ya teman-teman sebenarnya, no Iya. problem gitu. Oke, berarti pokoknya indikator intinya tuh cocok-cocokan aja ya, nggak usah disamain sama orang lain nyamannya apa, tapi ya tergantung sendirinya aja nyamannya apa. Oke, Betul, nggak harus sama kok. Yang penting teman-teman tahu dengan indikator apa yang teman-teman gunain gitu. oke. Ini ada yang nanya lagi nih kok soal teknikal nih. Chart time frame 1 menit sampai 5 menit, apa kita pakai price action yang daily? Sebenarnya nggak ada bedanya ya, kalau menurut aku pribadi mau pakai 1 menit, 5 menit, daily itu nggak ada beda. Semuanya bentuknya kan sama. Ada open, high, low, close, ada bentuk candlenya, ada yang marubozu, ada yang shooting star, ada yang hammer, semuanya sama. Tapi yang jadi bedanya apa? Speednya. Iya. Kalau di saham yang terliner, yang sahamnya sangat volatile, sehari bisa naik turun 20%, kita pakai daily, amsyong nanti, bonyok. Maka kita harus turun time frame-nya ke time frame yang lebih kecil. 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih, eh, apa ya, precise, apa ya bahasa Indonesia-nya? Lebih tahu titik terdekat untuk entry exit-nya dengan kita menurunkan time frame. Kalau kita pakainya daily, mungkin ada support resisten yang kecil-kecil kita nggak bisa lihat Iya. karena pergerakannya sangat volatile. Maka kalau misalkan teman-teman tradingnya di saham yang volatile, saran aku kecilin time frame-nya. Tapi kalau teman-teman sahamnya yang blue chip kayak BCA, BRI, nggak usah pakai 5 menit. Kenapa? Karena mungkin 5 menit bosen, nggak kemana-mana. Atau misalkan kayak apa ya, ya yang blue chip lah, itu pasti nggak terlalu bergerak 5 menit, malah malah kayak oh Bos. udah break support padahal belum gitu. Jadi banyak false nanti gitu. Oke, berarti sesuai sama market cap nih. Ntar bisa pakai time frame yang luas, kalau misalkan kecil atau lebih volatile, pakai time frame yang kecil. Ya Oke, betul. semoga menjawab ya. Next question nih kok, ada yang nanya. Gimana sih tips mengatasi volatilitas investasi? Kan kita lihat, misalkan investasi untuk
yang lebih panjang gitu. Tapi sahamnya cukup volatile, gimana caranya supaya kita tetap bisa hold gitu. Eh, untuk mengatasi hal tersebut, kalau menurut aku satu, eh, teman-teman, maksudnya gini, dalam hal berinvestasi saham apapun pasti nggak ada ya yang namanya apa namanya volatilitasnya sampai nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sahamnya udah Rp50, nggak ada volatilitas malah. Maka yang teman-teman perlu perhatiin kalau misalkan teman-teman sahamnya misalkan blue chip dalam jangka waktu panjang, teman-teman harus lihat big picture-nya dulu di saham ini, emiten ini masih uptrend nggak, masih bagus nggak. Kalau misalkan dia udah mulai sideways lama, nggak kemana-mana, terus dia turun, mau nggak mau dengan berat hati memang tetap harus keluar gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan kita investasinya cuma jangka waktunya 2 minggu, 3 minggu, sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, ya sebenarnya ya kita misalkan mau pakai daily aja nggak masalah. Tapi berarti kan kategori sahamnya mungkin yang cukup agak-agak liar nih. Maka teman-teman patokannya apa? Sekali lagi menurut aku tetap siklusnya. Saham yang liar ini biasanya mereka punya waktu siklus 2 minggu sampai 3 bulan. Mereka punya time frame lebih pendek. Makanya pergerakannya agresif. Tapi kalau misalkan sahamnya yang lebih nggak agresif, biasanya mereka uptrendnya tuh bisa sampai 9 bulan. Gitu ya. Kalau yang lebih agresif, biasanya cuma 2 minggu sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, sahamnya secara waktunya udah naik kurang lebih 2 bulan. Gitu. Jadi mungkin kita boleh lebih eh, berhati-hati pasang stop loss. Kalau misalkan sahamnya baru uptrend seminggu 2 minggu, ya kita boleh lebih banyak cari posisi entry. Tapi kalau misalkan tadi sahamnya volatile, udah naiknya 3 bulan, naiknya udah 300%, ya concernnya adalah cari titik exit gitu. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengatasi volatilitasnya, kita juga harus tahu nih karakteristik tadi dari sahamnya seperti apa, supaya kita tahu time cycle-nya kurang lebih dia di time cycle pendek apa time cycle yang lebih panjang. Nah, setelah itu ya kita menunggu pembentukan harga yang dibentuk, support dan resisten yang terbentuk ketika harga ini bergerak waktu dia naik seperti apa. Kenapa? Karena waktu dia bergerak, kalau misalkan teman-teman nanti belajar lebih dalam, Hmm. belajar misalkan di Elliott Wave gitu ya. Nanti ketika dia naik, memang dia pasti akan ada fase-fase sideways di wave 2, wave 4 itu pasti ada sideways dan itu ada pola-polanya misalkan kayak bikin flat, bikin triangle segala macam. Itu hal-hal yang mungkin teman pasti akan harus lewatin, nggak mungkin nggak apa ya nggak mungkin nggak dilewatin fase sideways itu karena rata-rata semua saham pasti akan mengalami fase sideways, nggak mungkin naik terus berminggu-minggu berbulan-bulan, nggak mungkin, pasti ada waktu istirahatnya, ada waktu sidewaysnya, itu wajar banget. Nah yang paling penting adalah teman-teman punya trading plan, itu pun penting gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa nih, oh dari peak harganya udah turun 20-30%, oh aku mau pasang trailing stop, itu silakan. Tapi kalau ditanya bagaimana cara menentukan bahwa ini adalah titik tertinggi dan ini titik terendah, itu mungkin hal yang nggak bisa apa ya, nggak bisa kita cari tahu gitu. Kenapa? Karena kita belum melewati fase fase itu. Analisa teknikal membantu kita untuk melihat kapan saham ini bergerak naik, tapi tidak berbicara bahwa kita akan selalu bisa beli di titik paling rendah loh, kita jual di titik paling tinggi loh, enggak. Biasanya kita beli selalu dibelokkan ketika dia baru mulai uptrend dan baru mulai turun. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, semoga menjawab ya buat yang. Oke, mungkin last banget nih kok. Mungkin boleh dong kasih tips dan juga Ya, saran semua, terutama yang baru mau investasi dan supaya mereka tuh mau belajar terus gitu dan mau terus belajar karena investasi itu kan nggak ada waktu. Mungkin boleh nih kok. oke, ya buat teman-teman semua, saran aku satu, teman-teman harus bikin goal dalam investasinya teman-teman. Misalkan contoh, aku sekarang umur misalkan 25 apa 20, aku pengen berinvestasi 20 sampai 30 tahun ke depan supaya aku bisa istilahnya financial freedom. Hmm. Itu salah satu teman-teman yang harus bikin sendiri goalnya. Kenapa? Goal itu menjadi salah satu apa ya istilahnya eh, jalur atau panduan supaya teman-teman on track selalu. Kalau Hmm, iya. misalkan teman-teman mulai masuk ke pasar modal tapi teman-teman nggak punya tujuan, pokoknya cuma pengen cuan, menurut aku teman-teman harus menggali kembali bagaimana goalnya teman-teman. Kenapa? Karena goal ini akan menjadi batu penjurunya teman-teman nih supaya teman-teman selalu on track dalam investasi. Nah, sesudah teman-teman bikin goalnya, teman-teman mau berapa lama,
Lalu teman-teman harus punya istilahnya yang lebih spesifik, misalkan secara nominal sesudah waktu ya. Lalu Mm. selanjutnya secara nominal teman-teman hitung nih, misalkan biaya hidupnya teman-teman sekarang misalkan let's say misalkan berapa ya? 4 juta misalkan sebulan. Berarti setahun mungkin berapa ya? 12 kali 4 anggaplah 50 juta. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pengen financial financial freedom, misalkan teman-teman pengen dari dividen, misalkan dividen dari BCA, BRI, misalkan anggaplah let's say 2% misalkan, berarti teman-teman harus punya aset berapa tuh supaya 2%-nya 50 juta, berarti mungkin sekitar 2,5 M ya. Nah, Iya. itu hal-hal yang mungkin teman-teman butuh untuk kalkulasi. Nah, sesudah itu, teman-teman baru cari selanjutnya, apa namanya, style yang cocok sama teman-teman. Apakah saya lebih cocok dengan technical yang pendek-pendek, nafasnya pendek-pendek, misalkan 20, 30, 40% cukup, atau misalkan mau yang lebih panjang, atau bahkan yang mungkin bisa lebih pendek lagi. Gitu, itu Mm. perlu dikenali. Lalu, jangan pernah untuk berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena dalam hal apapun, teman-teman, percayalah bahwa kerja keras nggak pernah mengkhianatin hasil. Gitu ya, aku percaya banget tentang hal itu. Jadi ada yang namanya 10,000 hours atau apa ya istilahnya, ketika kita bisa ngerjain sesuatu yang terus-menerus selama 10.000 jam secara konsisten, kita pasti akan menjadi master dalam hal itu. Sama misalkan kayak apa ya, kita main musik misalkan. Kita ada orang nyanyi di nada tertentu, kalau yang udah biasa main musik bisa tahu, oh dia lagi main di tangga nada ini. Iya. Itu hal yang nggak bisa dijelasin sama orang. Kenapa? Karena dia udah terbiasa mengenal tangga nadanya dengan benar. Nah, misalkan suka ada yang nanya nih, gimana caranya dapat feeling ini saham mau naik? Itu kadang apa ya, nggak bisa dijelasin gitu sama orang. Ya, pokoknya kalau secara teknikal, ya dia akan break high. Mm. Tapi ditanya feelingnya gimana cara itunya, menurut aku nggak bisa. Itu harus jam terbang. Teman-teman harus harus belajar backtest, teman-teman analisa, bikin analisa, lalu backtest dalam perjalanan investasinya teman-teman, bikin evaluasi ketika teman-teman beli saham tertentu, belinya berapa banyak, lalu kapan keluarnya, rugi atau untung, ruginya kenapa, untungnya kenapa, itu hal yang menurut aku perjalanan dalam investasinya semua orang, dan semua orang pasti akan melewati itu. Cuman sekali lagi harus punya goal sebagai acuan supaya kita nggak tersesat di tengah perjalanan. Kalau nggak biasanya belum lama biasanya banyak udahan. Kenapa? Karena ya awal-awalnya modalnya karena pengen coba aja ngeliatin temennya apa, oh investasi kayaknya lumayan pada cuan segala macam, tapi pada akhirnya yang namanya investasi itu pribadi, bukan kata teman, kata siapa gitu ya. Jadi teman-teman harus sekali lagi mengenali, dengan kita misalkan temenan sama teman kita, oh dia udah 10 tahun dia beli saham A cuan, beli saham B cuan, kok kita beli bisa rugi, kita Iya. beli bisa rugi. Kenapa? Karena psikologinya beda, plannya dia belum tentu cocok sama kita Mm-mm. gitu. Jadi itu hal yang teman-teman harus kenali sih menurut aku gitu. Jadi pada akhirnya apa kesimpulannya, teman-teman bikin goal, terus tetap evaluasi, dan jangan patah semangat. Itu aja dari aku sih. Oke, thank you so much ya Koyudi. Buat teman-teman semua juga boleh dicatat nih tadi saran-saran dan tips dari Koyudi. Oke, sekali lagi thank you so much dan sorry banget kok gangguan di awal.